Semua tahu bahwa mereka bukan terdampar tapi diantar. Mereka bayar kepada oknum penyeludup untuk sampai di Aceh. Berita terbaru dari CNN, warga Bangladesh penyeludup Rohingya ke Aceh raup untung 3,3 miliar. Dan lidik kasus ini, pada prinsipnya kami dari jajaran imigrasi. Hari ini tanggal 22 Desember, kembali pengungsi Rohingya terdampar di Sabang. Mereka terdiri atas anak-anak dan ibu-ibu. Untuk sementara mereka saat ini masih tetap bertahan di pinggir pantai sebelum dilakukan pemindahan oleh pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat ke Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pernyataan keras kami sampaikan bahwasanya kami selaku warga Imlay menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal penerimaan kami dari warga Kampung Imlay, saya selaku kecil menolak keras. Ini kami ingatkan kepada yang berwenang, kepada yang memang punya kapasitas, agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi-pengungsi yang berada dalam wilayah kerja kami. Apabila dalam limit waktu yang kami berikan sampai siang ini tidak ada action, maka kami dari warga Kampung Imlay akan mengembalikan pengungsi Rohingya ini ke dalam kapal mereka. Setuju? Nah, ini adalah pernyataan yang kami sampaikan berdasarkan atas permintaan warga kami, yang mana kondisi kami sendiri hari ini akibat inflasi, ekonomi kami sendiri juga tidak memadai. Jadi kami hanya bisa membantu secara kemanusiaan dengan limit waktu sampai siang nanti. Apabila yang berkapasitas menangani pengungsi ini tidak dalam sesegera mungkin mengeksekusi, maka kami akan memindahkan mereka pengungsi ini ke dalam kapalnya kembali. Saya rasa demikian. Kalau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mau jadi korban. Pindahkan mereka. Apakah ini yang kalian inginkan? Ya, harus ada kekerasan. Kami datang tidak bawa senjata. Kami datang tidak bawa apa-apa. Kami datang bawa tangan kosong. Kami minta keadilan. Protes ya warga Sabang. Tidak bawa senjata kami. Tidak bawa batu, tidak bawa kayu. Kami tangan kosong datang. Anak kelahiran kami. Sudah berapa kali melakukan demo, dan kalau nggak dipindah apakah akan terus melakukan demo? Kami dari hari pertama diorang ditaruh sini sudah demo. Janji Pak Waka Rabu di mereka sudah dipindahkan. Kami pegang janji orang tua kami. Sekarang kami tagih balik janjinya. Waka yang berbicara. Berarti mereka jujur untuk bicara membela rakyat. Tapi kalau nggak dipindahkan, ini memang kami dobrak. Hari ini 1 menit pun diorang nggak boleh lagi dari sini. Jangan sampai kami yang susah. Bapak lihat nggak, rakyat ini bukan orang senang nih. Orang susah semua Pak. Kenapa nggak kas daerah dibantu ke masyarakat? Apa yang kasih senang orang makan? Betul nggak nih? Datang satu dan berapa kapal udah masuk sini? Apa yang dijaga di perairan laut kita nih? Kok bisa kebobolan masuk semua nih? Ini yang harus dipertanyakan, ada apa? Oknum apa nih sekarang? Ini warga setempat ya, warga setempat yang demo dengan keberadaan Rohingya yang mulai bersandar di lepas pantai wilayah setempat ya di Sabang. Semoga keadaan makin membaik teman-teman. Pengungsi Rohingya dipindahkan paksa ke kantor wali kota Sabang. Para pengungsi Rohingya Sabang menerima jatah makan siang. Makanan untuk mereka santap. Ini makan siang.
kasih makan ya. Jadi secara kemanusiaan masih ya, sebagai manusia sama manusia masih tetap dikasih makan mereka ya, bukannya dibiarkan, enggak tetap terus. Makan apa ini? Sambal ya. Dan Bapak siapa? Saya nama Muhammad Idris. Bapak Idris, Anda pergi kemana? Pergi ke Indonesia. Berapa lama ke? 27 hari sudah naik ya. Sudah 27 hari di laut. Sekarang Anda sudah berada di mana sekarang? Sekarang ada di Indonesia. Di Indonesia. Setelah Indonesia Anda mau pergi kemana? Pergi tak tahu lah. Belum tahu kemana perginya? Belum tahu. Naik apa Anda ke sini? Naik kapal lama. Naik kapal. Dari mana Anda berangkat? Dari mana tuh Anda berada itu Indonesia, Bangladesh camp. Dari Bangladesh camp di mana? Bangladesh camp namanya apa? Indonesia. Nah, nama campnya di Bangladesh apa? Nama tempatnya? Itu Teknap Sibolok. Sibolok. Ya. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 ringgit. Bayar loh. 20.000. Ribu. Untuk berapa orang? Itu satu family saja. Satu family 20.000. Ya. Itu Anda bayarnya sama siapa? Itu Bangladeshnya orang. Dari orang Bangladesh juga di sana. Anda dikasih kapal? Ya. Dan makanan ada disiapkan? Ya. Nanti ini sudah sampai di Indonesia. Ada tujuan yang lain kemana Anda berangkat setelah dari Indonesia? Nggak tahu. Harus berarti sudah sampai di Indonesia. Ya, sampai Indonesia. Anjir temen-temen, ngeri banget setelah gue nonton video kesaksian dari orang Rohingya langsung, bahwasannya dia membayar sekitar 20.000 apa gitu, gue nggak tahu, untuk family-nya itu bisa berlayar ke Indonesia. Dan lu tahu apa? Kebetulan waktu itu polisi juga menangkap sindikat yang menyeberangkan mereka ke Indonesia. Nah, ini lihat. Satuan Reskim Polres PD berhasil menangkap satu warga negara Bangladesh yang diduga menjadi penyelundup pengungsi Rohingya. Anjir, jadi ini tuh udah jadi bisnis yang masif anjir dari sana. Wah, gila sih. Gimana menurut kalian guys? Guys, makasih banget karena video kemarin itu viral banget. Sekarang mulai terbongkar kebohongan Rohingya yang sebenarnya. Sekarang semua tahu bahwa mereka bukan terdampar tapi diantar. Mereka bayar kepada oknum penyeludup untuk sampai di Aceh. Berita terbaru dari CNN, warga Bangladesh penyeludup Rohingya ke Aceh raup untung 3,3 miliar. Nah, jadi Polres PD di Aceh menangkap seorang warga Bangladesh bernama Huson Mukhtar yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh. Ia bersama temannya membawa buronan sekitar 341 dalam 2 kapal. Biaya yang ditarik untuk sampai ke Aceh adalah 14 juta untuk orang-orang dewasa dan 7 juta per orang untuk anak-anak. Nah, kalau misalkan diperhatikan secara fisik, memang orang-orang Rohingya ini yang terdampar di Aceh tidak sepenuhnya mirip seperti orang Myanmar. Lebih mirip-mirip orang Bangladesh atau wajah-wajah orang-orang India gitu guys. Sedangkan orang-orang Myanmar itu lebih ke wajah-wajah Asia tapi agak sipit. Dan aku minta tolong kepada kalian semua untuk bantu viralkan, bantu share, komen, dan juga kalau ada info terbaru boleh DM aku biar aku bahas lagi. Karena tanpa bantuan netizen Indonesia, tanpa ada bantuan FYP TikTok, penyeludupan demi penyeludupan itu nggak mungkin akan ketahuan. Dan mari tag pemerintah sebanyak-banyaknya untuk melakukan tindakan agar orang-orang Rohingya atau Bangladesh ini dikembalikan ke tempat asalnya, dan orang-orang atau oknum-oknum yang meraup keuntungan bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat guys. Sudah ditangkap agennya ya, sudah ada yang ditangkap. Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi ini penting dalam rangka meminimalisir kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh agar sindikat atau mafia-mafia yang sekarang gencar, karena tadi Pak Kapolres sudah jelaskan dan IOM UNHCR juga tahu bahwa mereka itu sebetulnya bayar ke sini tuh. Saya pernah wawancarai penerjemahnya dari teman UNHCR. Mereka di sini ke sini tuh bayar tidak pure pengungsi gitu loh. Jadi ada sindikat atau mafia. Nah, ini juga saya apresiasi, terima kasih kepada Pak Kapolres tentang proses penyidikan dan lidik kasus ini. Pada prinsipnya kami dari jajaran imigrasi akan selalu membantu
berkoordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan teman-teman di Polres Pidi. Mudah-mudahan segala upaya yang telah dilakukan ini berdampak lah. Di sana pun jadi tahu, wow sekarang di Aceh tidak main-main loh, sudah terbaca. Tadi di kapal ada 4 orang, 2 kapal, ya kan? Itu mohon maaf tadi tidak menjelaskan kenapa baru 1 orang. Bahwa agen ini berangkat dari Bangladesh. Itu melalui agen Abdullah. Agen Abdullah yang ada di sana, kemudian agen Abdullah ini bersama-sama dengan Sahanger, Saber, Nanabay, termasuk Musa Mukhtar, bersama-sama dengan mereka menyerahkan pengungsinya kepada mereka untuk diberangkatkan menuju perairan Indonesia. Sehingga ada 1 yang berada di Bangladesh sana, itu yang mencari dan mengkomunikasikan dengan etnis Rohingya yang akan berangkat ke Indonesia. Di situ polanya bagaimana? Berangkat dari pinggir pantai Bangladesh itu dengan menggunakan kapal kecil. Kalau di sini mungkin tap-tap ya bahasanya. Dengan kapal kecil, baru ditempatkan di kapal besar yang sampai mendarat di sini. Dikumpulkan di kapal besar gitu ya. Kemudian segala sesuatunya, kebutuhan makan, bahan bakar dan sebagainya udah disiapkan oleh Zahanger, Saber, Nanabay dan yang bersangkutan. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian, orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian, orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi, 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada otaknya orang ini, memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa, pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UNHCR. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Ini pengungsi termasuk Mas Fajar diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi ya? Iya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uang parodi. Iya. Uangnya 1.250.000. 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup. Tapi Mas Fajar tahu kalau gaji guru honorer itu 300.000. Tahu, tapi nggak peduli. 1.250.000 nggak cukup. Loh, bukannya makanannya dikasih ya? Dikasih cuma nasi bungkus, lauk, sayur, dan buah. Terus? Kurang susu, biar lengkap, 4 sehat, 5 sempurna. Wah, sepertinya daripada jadi guru honorer lebih baik jadi pengungsi ya. Ini 1.250.000. 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak. Piye, 1.250.000 saulan ini jarimu kurang? Uripmu lo gur mangan turu ngising. Sepenak uripmu timbang koncoku dodolan es kekinian saulan dibayar 1 juta wi lho. Kowe wis syukur alhamdulillah wisan. Ijan keluar rawan iki ra tau terima kasih ya iki lho. Kon mulih ya. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai pemerintah akan melanggar hak asasi manusia jika memutuskan untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Usman menambahkan pemerintah seharusnya tidak mengikuti keinginan sekelompok orang yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Pemerintah nggak bisa berdasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan bukan. Kenapa pemerintah tidak bicara dengan Kontras Aceh yang telah lama menangani kasus pengungsian? Mereka siapa?
Kita rakyat Indonesia, bukan sekelompok orang ya Pak ya. Rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Butuh apa? Latar belakang. Wow. Yang pantas nanya mereka siapa? Itu kita rakyat Indonesia Pak yang nanya begitu ke mereka gitu loh. Seenaknya datang ke Indonesia tanpa izin, tanpa apapun, langsung masuk ya kan? Tanpa paspor. Terus yang Bapak bilang sekelompok itu UNHCR, mereka siapa gitu loh. Seenaknya membawa mereka masuk dan menyusahkan rakyat-rakyat Indonesia. Oh iya, kalau dilihat-lihat yang kerja di UNHCR itu tadi orang Rohingya ya, kalau nggak salah lihat ya Pak ya. Terlalu sedikit. Kamu makan saja. Kamu makan baru bersyukur karena negara ini sudah kasih makan kamu. Kamu pikir orang tanam padi itu gampang kah? Kalau kamu makan banyak, ada kapal itu kamu datang ke Papua, baru kamu tembak kaladi, kasbi, dan petatas lain di Papua sini. Orang suka kasih makan juga tidak bersyukur sekali. Banyak-banyak bersyukur, saudara. Pengungsi. Bagaimana mungkin orang yang dalam penderitaan dan kesusahan mereka mau membayar 7-14 juta untuk sampai ke negara tertentu dengan alasan terdampar begitu. Kok mereka punya uang ya? Ya, kok mereka punya uang, itu pertanyaannya. Alhamdulillah tadi sudah satu orang tertangkap ya, agen yang menyelundupkan mereka gitu. Modus operandinya adalah mereka mengantarkan satu rombongan ya, beberapa orang dalam speedboat, kemudian diantarkan ke sebuah kapal yang lebih besar untuk kemudian mengarungi samudra ya, dengan alasan terdampar sampai ke Aceh. Tentu itu ada tujuannya. Gak mungkin perjalanan di tengah laut gak ada tujuan kemudian terdampar, diantar pula. Dan kemudian ketika sampai di pinggiran pantai sudah ada UNHCR itu, menurut informasi yang tadi. Ya, ini terdampar loh. Ini kemanusiaan loh. Orang yang sudah dalam penderitaan, dalam pengungsian, mereka punya uang 7-14 juta untuk membawa keluarganya naik ke kapal tersebut. Ini nggak masuk logis, nggak masuk di akal kita. 7-14 juta untuk anak kecil, 7 juta, dan 14 juta untuk orang dewasa. Ya, kemarin sempat juga TNI Angkatan Laut yang khusus untuk menjaga perairan kita yang ada di daerah Aceh tentunya mendapat banyak cercaan di media sosial, teman-teman. Apa sih yang mereka lakukan? Begitu kata netizen, teman-teman. Kok bisa kecolongan sampai beratus-ratus orang gitu? Kemudian TNI juga mengklarifikasi Angkatan Laut ya, intinya adalah ini alasan kemanusiaan. Tetapi kalau kita sudah tahu prosesnya mereka ya, proses mereka kedatangan di Indonesia, ke Indonesia dengan cara seperti itu, ya ini sebagai sebuah pembelajaran. Ya, nanti kalau ada yang datang lagi, balikin lagi lah ke sana. Itu cuma modus saja sebenarnya. Orang Indonesia, khususnya orang Aceh, baik-baik, masih baik-baik saja. Masih warga setempat memberi mereka makan awalnya ya, makan. Tapi ada jangka waktu juga, karena kita tahu keterbatasan ekonomi masyarakat setempat. Ya, jadi mereka masih jangka waktu sampai siang mungkin ya, karena mungkin sanggupnya memberi makan mereka sampai siang. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan disuruh ke kapal lagi, suruh balik lagi. Ya, jadi dengan ditangkapnya agen ini menjadi sebuah pembelajaran ini, bahwa ini kedatangan mereka ke Indonesia itu dijadikan sebuah ladang bisnis. Jangan sebagai ladang bisnis, dan mereka menghasilkan keuntungan hingga miliaran rupiah untuk membawa mereka ke Indonesia.
Ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mereka muka-mukanya itu loh, muka-muka Bangladesh, India begitu ya. Dan mereka juga fasih bahasa Indonesia. Mungkin ada salah satu yang fasih bahasa Indonesia, ya mungkin saja. Tapi kalau kita lihat yang tadi, dia fasih bahasa Indonesia. Di Bangladesh mereka sudah ditempatkan di camp-camp sebenarnya teman-teman. Di sebuah pulau yang cukup besar ya, campnya juga besar, rumahnya juga lumayan bagus. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, mereka itu nggak mau kerja. Karena sama pemerintah Bangladesh suruh kerja untuk mendapatkan penghasilan dan untuk makan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Ya, dengan perantara agen tadi itu. Bayar loh bro, 7-14 juta. Orang yang masih dalam penderitaan, dalam pengungsian, kemudian mereka masih punya uang seperti itu ya. 7-14 juta itu untuk orang, termasuk orang yang cukup punya duit gitu loh. Jadi saya mohon nih pemerintah segera bertindak cepat, dan juga ini kita usut diusut sampai ke akar-akarnya ya, supaya ini gesekan-gesekan ini kalau dibiarkan saja ini menjadi cukup berbahaya dengan warga setempat ya. Nanti bisa terjadi kekerasan gitu kan, bahaya ya. Jadi pemerintah, ayo masyarakat pantau sama-sama bagaimana ini ya. Kita menunggu keputusan yang paling baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.